Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun kita harus belajar dari rumah saja. Baiklah, ketemu lagi di kelas IPA kali ini dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia. Nah, berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia, ini tidak lepas kaitannya dengan yang namanya makanan. Kalau bercerita tentang makanan, jadi lapar ya. Nah, sebenarnya makanan itu apa sih? Nah, fungsinya juga apa saja? Lalu, apa saja sih kandungan-kandungan gizi dari makanan yang kita makan sehari-hari? Yuk, kita simak videonya berikut ini. Nah, makanan itu adalah bahan yang biasanya bisa berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Makanan itu dimakan oleh makhluk hidup. Lalu, apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Nah, yang pertama, fungsi makanan bagi tubuh kita yaitu sebagai sumber atau penghasil energi. Kenapa makanan disebut sebagai sumber atau penghasil energi? Sebab dengan zat makanan yang kita makan tadi itu dapat menyediakan energi yang berfungsi untuk kita melakukan berbagai aktivitas tubuh. Nah, zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi itu biasanya berasal dari karbohidrat dan juga lemak. Lalu, fungsi yang kedua pada makanan yaitu sebagai pembangun tubuh. Apa artinya makanan itu sebagai pembangun tubuh? Nah, makanan yang kita makan sehari-hari itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta penggantian sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, kita nggak mungkin tambah besar atau tambah tinggi tanpa adanya asupan makanan ke dalam tubuh kita. Nah, lalu apa saja nutrisi yang mempengaruhi atau yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh? Di antaranya yaitu protein. Nah, kemudian fungsi makanan yang ketiga adalah sebagai pelindung. Kenapa disebut makanan itu sebagai pelindung? Sebab zat makanan yang kita makan itu akan berperan menjaga keseimbangan metabolisme di dalam tubuh kita. Artinya makanan tadi mengatur kerja hormon, kemudian mempengaruhi kerja atau pengatur dan penghantaran impuls bagi tubuh sehingga metabolisme sebagai tubuh kita ini akan seimbang dan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap makanan itu mengandung gizi yang berbeda-beda. Nah, apa saja gizi yang terkandung di dalam makanan? Nah, yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, apa sih karbohidrat itu? Jadi, karbohidrat ini merupakan senyawa organik itu yang mengandung unsur karbon atau C, kemudian ada unsur hidrogen atau H, dan unsur oksigen atau O. Nah, kemudian komponen dasar dari karbohidrat itu adalah monosakarida. Apa itu monosakarida? Itu adalah karbohidrat yang paling sederhana dan hanya memiliki satu gugus gula dan biasanya rasanya manis. Nah, kemudian sumber-sumber dari karbohidrat atau contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu biasanya seperti nasi ya. Nasi itu berasal dari padi, kemudian ada jagung, gandum, biji-bijian, kemudian sagu, terus ketela ya, ketela rambat ya, ketela pohon dan juga kenting. Nutrisi yang terkandung dalam makanan yang kedua adalah lemak. Nah, lemak itu adalah sumber energi yang paling besar dan paling tinggi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, 1 gram lemak saja itu bisa menghasilkan 9,3 kalori. Nah, lemak sendiri itu tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang ada fosfor serta ada juga nitrogen. Berdasarkan sumbernya, lemak dikelompokkan menjadi 2,
Yang pertama itu adalah lemak hewani. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Biasanya contoh dari lemak hewani ini misalnya telur. Kemudian ada daging, susu, keju, dan mentega. Nah, lemak yang kedua disebut dengan lemak nabati. Lemak nabati ini berasal dari tumbuhan. Nah, bahan makanan yang mengandung sumber lemak nabati ini contohnya antara lain ada kacang tanah, avokat, kemiri, minyak wijen, dan biji bunga matahari. Selanjutnya, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh adalah protein. Protein adalah zat pembangun bagi tubuh yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Adapun fungsi protein diantaranya adalah untuk pertumbuhan. Selanjutnya, fungsi protein adalah untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Protein dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Dan yang kedua ada protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh selanjutnya adalah vitamin. Vitamin adalah zat pelengkap makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsi vitamin adalah untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh. Tetapi ingat ya, vitamin tidak menghasilkan energi. Nah, tubuh kita memerlukan vitamin dalam jumlah yang sedikit. Walaupun memerlukan dalam jumlah yang sedikit, tetapi jika kekurangan vitamin berakibat akan terganggunya seluruh metabolisme di dalam tubuh kita. Sebab fungsi vitamin tidak bisa digantikan oleh senyawa lainnya. Kondisi kekurangan vitamin itu disebut dengan avitaminosis. Berdasarkan kelarutannya, vitamin terbagi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air. Biasanya, vitamin yang larut dalam air ini tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Contohnya, vitamin B dan vitamin C. Kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak. Contoh vitamin ini adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nutrisi selanjutnya yang diperlukan oleh tubuh kita adalah mineral. Tubuh kita memerlukan mineral dalam jumlah yang sedikit, sekitar 4% dari kebutuhan kalori total. Mineral sendiri bisa diperoleh dari daging, telur, buah-buahan, sayuran, susu, dan keju. Fungsi dari mineral itu sendiri diantaranya adalah memelihara keseimbangan asam basa, memelihara keseimbangan ion-ion dalam cairan tubuh, penyusun jaringan, sebagai komponen hormon dan enzim, dan zat yang membantu mentransfer zat-zat dalam membran sel. Salah satu contoh mineral yang dibutuhkan tubuh adalah kalsium. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Kalsium sendiri bisa diperoleh dari telur, sayuran hijau, dan kedelai. Terakhir yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air. Air memang tidak menghasilkan energi. Kandungan air di dalam tubuh kita sekitar 60-65% dari berat tubuh. Fungsi air sendiri yaitu sebagai pelarut senyawa-senyawa dan mengantarkan zat-zat dari sel ke sel ataupun jaringan ke jaringan. Selain itu, air juga berfungsi menjaga stabilitas suhu tubuh. Makanya orang demam harus banyak minum air putih. Air sendiri bisa kita peroleh dengan cara meminumnya secara langsung atau dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang kita makan. Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda tergantung dari berat badan dan aktivitas yang dia lakukan. Namun pada umumnya orang dewasa harus meminum 8 gelas air dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berikut ini kita akan melakukan uji zat pada makanan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi pada zat makanan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji karbohidrat dan glukosa. Pada uji karbohidrat, kita akan menggunakan ubi sebagai sampelnya. Ubi tersebut kita tumbuk halus, lalu kita tetesi dengan larutan glukol. Ubi yang tadinya berwarna putih berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa ubi mengandung karbohidrat. Berikutnya, uji kandungan glukosa. Di sini kita menggunakan nasi yang kita haluskan lalu ditetesi dengan larutan benedik, kemudian dipanaskan. Nasi yang putih akan berubah menjadi warna merah bata atau oranye. Hal ini menunjukkan bahwa nasi yang kita makan mengandung glukosa. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah uji lemak. Pada uji lemak, kita hanya menggunakan kertas buram. Makanan yang mengandung lemak, jika dioleskan pada kertas buram, akan menyebabkan kertas buram menjadi transparan. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung lemak. Yang terakhir adalah uji protein. Pada uji protein, kita menggunakan putih telur yang kita tetesi dengan larutan biuret. Maka putih telur akan berubah warna menjadi ungu. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung protein. Kesimpulannya, untuk zat makanan yang mengandung karbohidrat, jika diberi lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Makanan yang mengandung glukosa, jika diberi benedik akan berubah warna menjadi oranye atau merah bata. Dan makanan yang mengandung protein, jika diberi larutan bioret akan berubah warna menjadi ungu. Sedangkan makanan yang mengandung lemak, jika dioleskan pada kertas buram menyebabkan kertas buram menjadi transparan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga mudah dimengerti ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.